Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran Penjas Orkes kelas 12. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permainan bola kecil. Minggu lalu kita sudah membahas tentang permainan softball, dan minggu ini tetap sama di permainan bola kecil, tapi di permainan bulu tangkis. Di permainan bulu tangkis itu sendiri, kita akan membahas tentang strategi dan taktik, pola penyerangan dan pola pertahanan permainan bulu tangkis. Sebelum ke pola, kita harus tahu dahulu strategi dan taktik permainan bulu tangkis. Strategi dan taktik adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Dengan taktik dan strategi yang tepat, seorang pemain dapat memenangkan suatu pertandingan dengan efisien. Taktik dan strategi menunjang pemain untuk bermain secara pandai. Taktik dan strategi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu pola penyerangan, yang kedua pola pertahanan. Di pola penyerangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin, mengalahkan lawan. Taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan antara lain pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Dalam permainan bulu tangkis dikenal dengan permainan tunggal dan permainan ganda. Permainan tunggal. Permainan tunggal dalam bulu tangkis adalah permainan yang dilakukan dengan cara satu lawan satu. Pemain tunggal dalam bulu tangkis umumnya merupakan pemain yang memerlukan keuletan dan kesabaran. Permainan ganda. Permainan ganda dalam bulu tangkis adalah permainan yang dilakukan 2 lawan 2. Dalam permainan ganda, dua orang pemain merupakan kesatuan yang harus tampil baik. Mereka harus bermain menurut bentuk permainan yang menggunakan kerjasama agar dapat bermain sebaik mungkin. Yang kedua, pola pertahanan. Pertahanan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan taktik dan strategi yang tepat. Pola pertahanan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem berdampingan, side by side. Yang kedua, sistem depan belakang atau front and back. Yang ketiga, sistem bergantian atau sirkulasi. Yang pertama, sistem berdampingan. Menurut sistem ini, lapangan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap pemain mempunyai tugas mempertahankan daerah masing-masing. Kelebihan: daerah kekuasaan tipe pemain terlihat atau tampak dan dibatasi oleh garis-garis yang jelas sehingga terhindar kesalahpahaman yang mengakibatkan salah pukul atau patah raket. 2. Sistem side by side merupakan formasi yang baik yang mempunyai pertahanan yang kuat, di mana lawan sukar menembusnya. Kelemahan: pasangan lawan yang cerdik akan menekan secara terus-menerus pemain yang lemah. 2. Dalam formasi ini, pemain tidak dapat menyerang dengan efektif. 3. Selain itu, dalam sistem ini, seorang pemain diharuskan menguasai lapangan dari depan net sampai ke garis belakang. 2. Sistem depan belakang atau front and back. Sistem depan belakang atau front and back adalah sistem permainan yang menggunakan pembagian lapangan menjadi separuh depan dan separuh belakang. Kelebihan:
1. Sistem ini merupakan formasi yang baik untuk menyerang. 2. Sistem front and back memungkinkan untuk membunyikan pemain yang lemah ke dekat net. Kelemahan, saat diserang, lawan dapat mengocok pemain belakang dari sisi kanan ke kiri dan sebaliknya. Hampir tidak memungkinkan bagi pemain belakang dapat menguasai semua pukulan smash yang dilancarkan lawan. 3. Sistem bergantian atau sirkulati. Sistem bergantian adalah gabungan dari sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Sistem ini diterapkan untuk menutupi kelemahan dan mengatasi kesulitan yang ada dalam sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Kelebihan, mengantisipasi serangan lawan dengan mudah. Kelemahannya, sistem ini membutuhkan tenaga yang sangat berat, jadi berat saat melakukan latihan. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk anak-anak sudah menyimak pelajaran permainan bulu tangkis kelas 12 ini. Silakan anak-anak membuka classroom masing-masing.